Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian kelas 3. Hari ini kita kembali mempelajari pelajaran fikih, melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita mempelajari mengenai sholat jamak. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sholat qashar. Pengertian sholat qashar. Menurut bahasa, qashar artinya meringkas atau memendekkan. Menurut istilah adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas jumlah rakaatnya, yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya sholat zuhur 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang dapat diqashar hanya jumlah rakaatnya 4, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari sholat qashar. Nah, sholat qashar ini tadi dijelaskan bahwasanya sholat yang meringkas atau memendekkan. Artinya yang asalnya 4 itu menjadi 2 rakaat. Nah, artinya meringkas atau memendekkan. Nah, adapun yang boleh diringkas itu hanya yang jumlah rakaatnya 4. Nah, di dalam sholat 5 waktu itu yang jumlah rakaatnya 4 itu ada 3, yaitu zuhur, asar, dan isya. Nah, sedangkan subuh tidak boleh diqashar dan maghrib juga tidak boleh diqashar. Nah, seperti itu. Jadi yang hanya boleh diqashar itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Selanjutnya, hukum sholat qashar. Sholat qashar hukumnya bagi yang diberi keringanan atau kemurahan karena sebab-sebab tertentu, misalkan karena perjalanan, maka diberikan rukhsah atau keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan tadi dengan syarat-syarat tertentu dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sunnah. Nah, karena sebab sunnah tadi karena mengikuti anjuran dari Rasulullah SAW agar mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan keringanan kepada manusia ketika dalam keadaan tertentu, misalkan dalam keadaan perjalanan, itu boleh meringkas sholat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2. Nah, jadi itu dihukumi oleh para ulama adalah sunnah. Selanjutnya syarat sholat qashar. Yang pertama, sedang dalam perjalanan atau musafir dengan tujuan 84 km. Mengqashar sholat baru boleh ketika sudah keluar dari batas balad atau kira-kira kecamatan. Nah, jadi sama seperti sholat jamak kemarin, itu bagi kita yang dalam keadaan perjalanan atau musafir dengan tujuan harus 84 km. Nah, baru kita boleh melaksanakan sholat qashar ketika kita sudah keluar daripada kecamatan kita. Kemudian yang kedua, boleh tetap mengqashar sholat ketika sampai ke tujuan, asalkan tidak menetap lebih dari 4 hari. Jika berniat lebih dari 4 hari, maka ketika sampai ke tujuan tidak boleh lagi mengqashar sholat. Nah, jadi misalkan kita pergi dari Gambut, misalkan ke Tanjung. Nah, ketika kita sampai ke Tanjung, kita boleh tetap melaksanakan sholat qashar. Nah, asalkan tidak lebih daripada 4 hari. Jadi boleh selama 4 hari, misalkan kita ke Tanjung, di Tanjung sudah sampai ke Tanjung tadi, boleh 4 hari kita melaksanakan sholat qashar. Nah, akan tetapi jika kita itu sampai ke Tanjung, akan tetapi kita sudah berniat bahwasanya kita di Tanjung itu tinggal selama lebih dari 4 hari, misalkan 7 hari di Tanjung, maka ketika sudah sampai ke Tanjung, kita sudah tidak boleh lagi melaksanakan sholat qashar. Seperti itu.
Yang ketiga, perjalanan tidak bertujuan untuk hal negatif atau berbuat dosa. Misalkan kita niatnya mau ke Tanjung tadi ingin mencuri, nah itu tidak boleh mengqashar sholat. Jadi harus hal-hal yang bersifat positif atau hal-hal yang mendatangkan pahala atau hal-hal yang mubah. Tidak boleh hal-hal untuk berbuat dosa tadi. Yang keempat, sedang dalam keadaan bahaya, hujan lebat disertai angin kencang, perang dan bencana lainnya. Yang kelima, sholat yang diqashar jumlah rakaatnya 4. Jadi tidak boleh tadi sholat subuh diqashar, tidak boleh. Sholat maghrib diqashar, tidak boleh. Harus yang jumlah rakaatnya 4. Adapun tata cara pelaksanaan sholat qashar. Nah, di buku itu ada di halaman 25, pelaksanaan sholat qashar dilaksanakan pada waktunya masing-masing. Hanya jumlah rakaatnya diperpendek dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi kalau hanya sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Hanya saja tadi jumlah rakaatnya saja yang dikurang. Yang asalnya zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat saja. Tata cara sholatnya sama seperti biasa, yang berbeda hanya niatnya. Nah, misalkan sholat qashar zuhur, bacaannya adalah usolli fardhu zuhri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Artinya saya sholat fardu zuhur 2 rakaat dengan qashar karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya di halaman 26 itu sholat qashar asar. Niatnya usolli fardal asri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Artinya saya sholat fardu asar 2 rakaat dengan qashar karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat qashar isya, usolli fardal isya'i rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Artinya saya sholat fardu isya 2 rakaat dengan qashar karena Allah Ta'ala. Nah, jadi itu adalah daripada niat-niat sholat qashar. Jadi ketika kita sedang bepergian, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat secara qashar, secara diringkas, lebih utama daripada kita melaksanakan sholat 4 rakaat. Nah, ketika kita dalam bepergian, nah jadi kita harus mengambil keringanan atau rukhsah ini agar kita mendapatkan pahala sebagai kita mengikuti sunnah Rasulullah. Ketika beliau bepergian, beliau juga mengqashar sholat. Nah, jadi demikian pembahasan kita mengenai pelaksanaan atau materi mengenai sholat qashar. Insyaallah nanti kita akan membahas mengenai sholat jamak qashar. Nah, jadi sholat jamak qashar ini adalah sholat jamak digabung dengan sholat qashar. Akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.